Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan singkat sedikit tentang data struktur graf. Pada video sebelumnya saya kan sudah menjelaskan tentang tree, dan saya menyebutkan bahwa tree itu merupakan salah satu bentuk spesial dari graf. Nah, graf juga sama kayak tree ya. Tree merupakan graf. Jadi, graf merupakan susunan dari node-node yang saling terhubung. Nah, graf sendiri juga ada bermacam-macam. Jadi, ada beberapa istilah nih di graf. Jadi, untuk setiap node-node pada graf ini disebut dengan vertex atau vertical ya. Nah, setiap vertex ini saling terhubung dengan node atau vertex lainnya. Nah, terus yang saling menghubungkan ini namanya edge. Untuk graf sendiri ada dua tipe, ada yang undirected graph dan juga ada yang directed graph. Jadi untuk yang contoh ini dia juga undirected graph ya. Maksudnya adalah kalau undirected graph itu dia tidak memiliki arah. Jadi dari A ke G bisa kita juga bilang G ke A. Jadi dia ya bolak-balik gitu. Tapi kalau yang directed graph dari 0 ke 1 itu tidak sama dengan 1 ke 0. Jadi dia cuman searah gitu, tergantung dengan arahnya. Tergantung nanti kita bakal mengimplementasi graf itu buat apa sih, kalau buat yang menentukan di undirected atau directed. Contoh gampangannya lagi aja, misal Facebook ya. Misal ini ada beberapa user nih, user dari Facebook. Nah, terus ada user bernama Salsa. Dia berteman dengan Ahmad, Aulia, dan Della. Lalu, kan dia pasti ini adalah undirected graph. Kenapa? Karena Salsa berteman dengan Ahmad, begitu pula Ahmad berteman dengan Salsa. Kan kita kalau berteman dengan seseorang, pasti dia juga teman kita kan. Kayak nggak mungkin juga kita misalkan berteman dengan orang, tapi orang itu nggak kenal kita. Kan lucu juga. Nah, terus penerapan grafnya di user Facebook ini apa sih? Nah, tadi kan ini Salsa berteman dengan Ahmad, berteman dengan Aulia, dan juga Della. Tapi si Ahmad tuh berteman dengan Ella. Terus si Salsa ini bakal muncul nih suggestion friend-nya dari Ahmad tentang Ella. Begitu pula juga dengan Nadia yang merupakan teman Della. Bakal jadi suggestion friend-nya si Salsa. Jadi ya saling terconnected, saling terhubung gitu. Ya maka ya gitu-gitulah sosial media ya, saling mendekatkan. Ya itu salah satu penerapan dari undirected graph. Dan juga implementasi graph. Ya gambaran umum aja sih. Lalu di graph juga ada yang namanya unweighted graph dan unweighted graph. Maksudnya apa sih? Jadi ada graph yang tidak memiliki bobot maupun graph yang berbobot. Jadi graph yang tidak memiliki bobot itu ya udah berarti dia cuman misal dari 1 ke 4 aja, 2 ke 4 aja, dan dia nggak ada arahnya, nggak ada bobotnya. Tapi kalau yang weighted graph dia ditambahin bobot. Misal 1 ke 4 ternyata ada 4, 2 ke 4 ada 2 nih bobotnya, dan begitu seterusnya. Biasanya implementasinya sih gampang kita gambarin tentang misal map ya. Misal dari kota A ke B itu jaraknya 200 km, terus B ke C itu jaraknya 100 km, A ke C itu jaraknya 250 km, dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita bakal bisa mencari jarak terdekat dari kota-kota tersebut ataupun jarak terjauhnya, terserah. Nah, di video kali ini saya nanti akan memberikan implementasi graf tentang bagaimana cara mencari jarak terdekatnya. Langsung aja, saya udah bikin nih. Jadi nanti kita di sini bakal bikin implementasi dari graf dengan menggunakan algoritma Dijkstra. Nah, algoritma Dijkstra sendiri ini merupakan algoritma untuk mencari jarak terdekat. Jadi nanti kita bakal bikin yang namanya agency matrix ya. Itu merupakan array multidimensi, array 2 dimensi gitu. Terus setelah kita bikin
matriksnya, kita bakal nyari nih jarak terdekat dari suatu vertex ke vertex yang akan dituju. Lalu kita juga bakal ngeliat nih tetangga-tetangga atau vertex-vertex sekitar yang terhubung sama vertexnya kita, yang vertex awal kita. Kan kita bakal kayak ngeliat dia lebih jauh atau lebih dekat nggak sih, buat nanti ada hubungannya dengan mencari minimum value, minimum distance-nya. Terus untuk mainnya, nanti kita bakal masukin ada berapa vertex atau vertical yang kita bakal cari. Misal ada 5 kota nanti, atau 4 kota atau 3 kota, terserah nanti. Terus kita bakal masukin jarak-jarak terdekatnya. Oh iya, di sini saya juga mau jelasin sedikit. Ganti mau vertex gitu. Terus jadi ini maksudnya jarak dari satu ke vertex satu ke satu kan pasti 0 kan, karena dia menuju dirinya sendiri, gak ada jaraknya. Terus dari satu ke 2 ada 9, satu ke 3 ada 6, satu ke 4 ada 5, satu ke 5 ada 3. Terus kalau 2 ke 1 itu ternyata 0, 2 ke 2 pasti 0, dan seterusnya. Jadi kayak gitu bacanya. Buat visualisasi datanya nanti, kalian bisa kayak membayangkan, oh jadi vertex 1 nih, terus dia kedua, oh jaraknya ada 9, terus dia ngubung juga ke 3. Jadi yang buat si vertex 1 itu dia punya 1, 2, 3, 4 digeri. Nah terus langsung aja kembali ke tadi, kita masukin sama ya kayak tadi. Bentar, saya lupa. Oh, 9653. 09653. 09653. Kemudian 00000. Kemudian nah ini 02 040. Lalu terus kita mau ngecek nih jarak terdekat, misal dari si 1 ke 5. Berarti kan 3 kan nih, udah jelas nih 3. Nah, jadi dapat kita lihat 3. Graf sendiri sebenarnya ya sangat memiliki fungsi banyak lah. Paling dapat kita rasakan tuh misal waktu kita pakai Maps, pasti kan sekarang nih banyak nih Maps yang nyediain fitur kalau misalkan kita mau ke suatu tempat dari tempat yang kita sekarang ini, kayak nunjukin jarak terdekatnya berapa, jarak terdekatnya lewat mana aja. Nah itu implementasi graf banget. Jadi graf tuh ya pastilah sangat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Fungsi penerapan dari graf sendiri. Baik, sekian video tutorial dan penjelasan singkat tentang graf dari saya. Terima kasih. Jika ada yang mau ditanyakan bisa di komentar. Dan selamat belajar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.